Ashes in the Snow adalah film karya Marius Marquevicius yang diadaptasi dari novel karangan Ruta Sepetys, berlatar Perang Dunia Kedua saat Uni Soviet menduduki sebagian besar negara Eropa Timur, termasuk Lituania. Orang-orang Lituania terpaksa harus tunduk pada rezim Stalin. Orang-orang tak bersalah ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa yang kita kenal sebagai Gulag. Kebebasan mereka direnggut, para tahanan merasakan kelaparan yang amat sangat, dan banyak dari mereka yang tidak selamat. Tanpa berlama-lama lagi, inilah Ashes in the Snow. Tahun 1941, Uni Soviet sudah menduduki Lituania. Hiduplah seorang gadis berumur 16 tahun bernama Lina Vilkas. Dia sedang menjalani tes masuk Universitas Seni Kaunas. Dia memiliki adik bernama Jonas Vilkas dan mereka hidup sebagai keluarga kecil yang bahagia. Hari-hari Lina diisi dengan menggambar, dan pada hari itu ayahnya membawakan Lina sebuah hadiah berupa seperangkat alat menggambar. Tapi Lina merasa pesimis dengan persaingan masuk Universitas Kaunas. Pada saat makan malam, Jonas menceritakan ada salah satu temannya berkata bahwa Lituania akan menjadi neraka sebentar lagi. Perkataan Jonas membuat mereka semua terdiam sejenak. Setelah makan malam dan saat semuanya tertidur, Kostas dan Elena berdebat. Kostas berencana akan pergi untuk membantu orang lain kabur dari Lituania di tengah masa sulit ini, tapi Elena memujuknya untuk tetap tinggal dan menolong Lina masuk universitas. Kostas tetap pada pendiriannya dan pergi untuk membantu orang lain. Lina yang belum tidur mendengar dan tampak bingung dengan perdebatan mereka berdua. Keesokan harinya, Lina mulai melihat orang-orang ditangkap di jalanan. Saat sampai di rumah, dia mendapat surat dari Universitas Kaunas. Tapi Lina berencana akan membuka surat itu bersama ayahnya. Lina menunggu kedatangan ayahnya sambil memandang keluar jendela. Tapi dari kejauhan dia melihat truk NKVD datang. Elena langsung menyuruh Lina bergegas, merapikan barang-barangnya dan berkemas. Tentara NKVD menggeledah dan membawa orang-orang tak bersalah. Mereka semua kebingungan dengan apa yang terjadi malam itu. Orang-orang di sana tidak dapat berbuat apa-apa dan pasrah dengan segala yang menimpa mereka. Tak lama kemudian, truk berhenti dan mengangkut seorang wanita yang baru saja melahirkan. Lalu mereka pun sampai di stasiun. Para tahanan dipilah-pilah dan dimasukkan ke dalam gerbong yang pengap. Raut pasrah dan putus asa tergambar jelas dari wajah mereka. Mereka semua tidak tahu kenapa dan kemana mereka akan dibawa. Yang hanya bisa mereka lakukan hanyalah berdoa dan berharap. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang tahanan yang tertinggal bernama Andrius dimasukkan ke gerbong Lina. Di sisi lain, Komarov, sang komandan pasukan, mengabsen satu persatu anak buahnya. Terdapat satu anak buahnya berdarah Ukraina, yaitu Kretsky. Dia menjadi bahan olok-olokan temannya, tapi dia tetap bersabar. Para tahanan di sana akan dibawa ke Atlai, Siberia, untuk dimasukkan ke kamp kerja paksa. Perjalanan sendiri akan memakan waktu 5 minggu. Kereta pun berangkat, mil demi mil kereta berjalan diiringi rintihan para tahanan. Lina menggambar peta sembari mengisi kegabutannya. Tapi tanpa disangka, seorang bayi telah meninggal di pelukan ibunya. Ibunya yang bernama Ona tidak dapat menerima kenyataan dan terus memeluk bayinya yang sudah tidak bernyawa. Keesokan paginya, kereta pun berhenti untuk beristirahat. Elena meminta pada Kretsky untuk mengubur bayi Ona. Tapi Kretsky tidak mengizinkannya dan menyuruh mereka untuk berdiam di dalam gerbong. Sekali lagi Kretsky diledek oleh temannya, tapi dia mencoba untuk tetap bersabar dan menahan dirinya. Kereta pun berjalan lagi. Ona terus memeluk bayinya yang sudah mulai berbau. Elena membujuk Ona untuk memberikan bayinya, dan di saat dia lengah,
Elena langsung merebut dan membuang bayinya. Tangis Ona semakin pecah, tapi dia harus melakukan itu demi kebaikan semua orang di dalam gerbong. Jonas yang terlihat ketakutan dihibur oleh Andrius dengan memberinya sebuah batu amber. Andrius juga menceritakan sebuah dongeng tentang asal-usul batu amber tersebut, yang konon membawa keberuntungan. Jonas yang awalnya ketakutan, akhirnya merasa terhibur dan bisa tersenyum kembali. Hari demi hari mereka lewati di dalam gerbong yang panas dan pengap. Sampai akhirnya mereka sampai di Atlai, Siberia. Satu persatu tawanan turun dari gerbong. Ona yang terguncang jiwanya karena kehilangan bayinya berjalan kebingungan. Komandan Komarov mendekati Ona, menyuruhnya untuk mencari bayinya, dan akhirnya ditembak. Ini baru pertunjukan pembuka. Masih ada serangkaian kekejaman tentara merah di kamp ini. Setelah itu, mereka disuruh untuk mandi di depan umum tanpa ada penutup sedikit pun. Mereka menjadi tontonan untuk para tentara di sana. Setelah membersihkan diri, mereka semua dikumpulkan untuk di-briefing. Komandan Komarov menjelaskan aturan simpel di kamp ini. Tidak bekerja sama dengan tidak makan. Merencanakan pelarian sama dengan mati, dan kabur sama dengan mati. Para tahanan juga disuruh menandatangani surat pengakuan bersalah dengan iming-iming mengurangi masa tahanannya dan mendapat akses ke pos NKVD. Elena tentu saja tidak mau menandatangani itu karena dia tidak bersalah. Alhasil, mereka semua tidak diperbolehkan duduk sampai menandatangani surat pengakuannya. Seharian mereka berdiri sampai satu persatu dari mereka memilih untuk menyerah dan menandatangani surat pengakuannya. Setelah sebagian dari mereka menandatangani pengakuannya, mereka semua mulai disuruh bekerja. Tenaga mereka diperah bagaikan ternak. Mereka ditugaskan untuk menggarap tanah yang luas. Di sela-sela pekerjaannya, Lina mendapat kabar bahwa Andrius ketahuan mencuri makanan dan dipukuli di pos NKVD. Sore pun tiba, waktunya menimbang hasil panen mereka dan mengambil jatah makan. Lina sangat khawatir dengan keberadaan Andrius. Dia mencoba bertanya ke tentara yang sedang bermain kartu, tapi Kretsky mengusirnya dengan kasar. Di sisi lain, Elena mengobrol dan berkenalan dengan Kretsky sambil menunggu masuk ke ruangan komandan. Kretsky yang seorang Ukraina sebenarnya tidak ingin berada di sini. Dia hanya bisa membantu dengan memberi kupon jatah makan 2 kali sehari untuk Elena. Pintu ruangan komandan terbuka dan Elena mulai masuk ke dalam. Komarov menawarkan Elena sebuah posisi di luar camp sebagai penerjemah, tapi Elena menolak dan memilih untuk bekerja di dalam bersama anak-anaknya. Pekerjaan dilanjutkan. Lina melihat seorang ibu-ibu mencuri panenan ubi. Lina langsung menghampiri, meminta bantuan untuk memberikan sebuah sapu tangan buat ayahnya di luar sana. Dia menolaknya dan malah akan melaporkan Lina. Malam pun tiba. Andrius datang ke rumah Lina. Dia memberikan beberapa makanan dan pensil untuk Lina. Lina pun memberikan Andrius sketsa wajahnya waktu di kereta. Andrius sangat kagum dengan hasil gambaran Lina. Dia meminta izin untuk datang setiap malam, dan Lina memperbolehkan Andrius untuk datang sewaktu-waktu. Keesokan harinya, seperti biasa, setelah bekerja, hasil panen mereka ditimbang untuk mendapat jatah makan. Salah satu perwira di sana heran mengapa hasil panen mereka terus berkurang setiap hari. Tak lama kemudian, Komandan Komarov datang memeriksa setiap tahanan dengan tatapan yang mengintimidasi. Komarov menemukan salah satu tahanan di sana mencuri hasil panen. Dia dianggap sebagai musuh negara karena telah mencuri. Komarov menugaskan Kretsky untuk menembak kepala tahanan itu. Mau tidak mau, Kretsky menjalankan tugas yang diberi oleh Komarov walaupun dengan wajah yang tidak tega. Hukuman itu seakan menjadi peringatan untuk mereka agar tidak mencuri. Musim dingin 1942. Lina sedang berburu untuk mengisi perutnya. Saat sedang menguliti hasil buruannya, Lina dipanggil ke ruangan Komarov. Ternyata Komarov mengagumi bakat menggambar Lina. Dia menyuruh Lina menggambar wajahnya
You draw me. Tapi Lina malah menggambar sesosok iblis. The next Van Gogh. Singkat cerita, rumah Lina digeledah dan para tahanan membakar semua karya Lina. Lina tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya memandang pasrah. Malam Natal pun tiba. Jonas memberikan Lina kado Natal berupa sepasang sepatu dengan potongan gambar ayahnya yang terbakar. Mereka semua membuat pesta Natal sederhana dan tidak lupa Andrius juga datang dalam pesta tersebut. Andrius memberikan Lina sebuah buku dan beberapa makanan. Mereka semua makan malam bersama dan melupakan sejenak penderitaan yang mereka alami. Malam semakin larut, Andrius pamit untuk kembali, tapi Lina mengejarnya dan mencium Andrius. Keesokan paginya, Kretsky datang ke rumah Elena dan menceritakan kebenaran yang terjadi. Suaminya, Kostas, ternyata sudah ditembak mati pada malam saat mereka diangkut. Elena menjadi sangat sedih mendengar hal itu, tapi Kretsky mencoba untuk memperkosa Elena. Akhirnya Kretsky tersadar dan mengurungkan niatnya. Kretsky berjalan kembali ke posnya, tiba-tiba diledek oleh salah satu temannya. Kretsky yang sudah muak melawan balik dan mengajarnya sampai hampir mati. Karena kejadian itu, Kretsky dipanggil ke ruangan Komarov dan dia akan dipindahkan bersama sebagian tahanan ke Laptevsi, sebuah tempat yang dikenal sebagai neraka beku. Kretsky mengemban tugas baru yaitu sebagai komandan di sana. Hari pemindahan tiba, mereka semua digiring ke gerbong. Lina terus mencari Andrius untuk memastikan agar mereka bisa tetap bersama. Tapi kenyataannya, Andrius harus pergi ke tempat lain. Lina hanya bisa berteriak di balik jendela gerbong, memohon agar tidak memisahkannya. Andrius berjanji akan menemuinya saat perang usai. Setelah melakukan perjalanan panjang menggunakan kereta, mereka semua lanjut menggunakan kapal. Tidak sedikit dari mereka yang meninggal dalam perjalanan karena kelelahan. Lina membuka buku pemberian Andrius dan membaca kalimat penyemangat darinya. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun sampai di Laptevsi, sebuah dataran kering yang tidak ada apa-apa. Para tahanan langsung disuruh bekerja, membangun tempat tinggal mereka sendiri, dan mencari ikan untuk dimakan. Lina diajak melarikan diri oleh salah satu tahanan di sana, tapi mereka berdua menolak dan lebih memilih untuk bertahan bersama ibunya. Untungnya saja Lina memilih bertahan, orang yang kemarin mengajak Lina kabur tertangkap. Kretsky yang sebetulnya tidak tega langsung menyuruh anak buahnya untuk menembak kepala tahanan itu. Musim dingin datang, Kretsky menugaskan dokter untuk memeriksa para tahanan. Kondisi para tahanan di sana sangat memprihatinkan. Mereka semua kelaparan dan kedinginan. Kretsky melihat Elena, wanita yang dicintainya sekarat. Dia memohon kepada Kretsky untuk menolong anaknya sebagai permintaan terakhir. Musim dingin yang semakin ganas, ditambah lagi tidak ada sesuatu untuk dimakan, membuat para tahanan semakin sekarat. Lina dan beberapa orang yang masih sehat memutuskan untuk keluar mencari makanan. Mereka menemukan jenazah dokter kemarin yang sudah membeku. Lina dan yang lainnya mengambil bekal dokter itu yang kebetulan masih ada. Di tengah sekaratnya, Elena menceritakan kebenaran yang terjadi, bahwa sebenarnya ayahnya telah ditembak karena membantu ratusan orang kabur. Lina tidak bisa menyembunyikan air matanya dan menangis di hadapan Elena. Matahari telah muncul, menandakan bahwa badai salju telah usai. Kondisi Elena hampir tidak sadarkan diri. Lina akan membuka surat pengumuman kelulusan di Kaunas bersama ibunya, yang sebelumnya akan dia buka dengan ayahnya. Tapi setelah Lina membuka surat tersebut, Elena mengembuskan nafas terakhirnya. Lina memberanikan diri untuk pergi ke kantor Kretsky dan menuntut hak para tahanan. Kretsky yang kesal langsung mencekik Lina, tapi Lina mengatakan bahwa ibunya telah mati. Maka sedihlah hati Kretsky dan Lina meninggalkan gambaran wajahnya.
Lina dan beberapa tahanan lain mengubur mayat ibunya di tengah dinginnya pagi. Lina dan Jonas hanya bisa pasrah melihat ibunya terbujur kaku mengenaskan. Mereka hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, di tengah kesedihannya, Kretsky menulis surat amnesti untuk Jonas dan Lina. Setelah selesai, dia menandatanganinya dan Kretsky memutuskan untuk gantung diri. Kebebasan yang sudah mereka dambakan akhirnya datang walaupun tanpa ibu dan ayahnya. Setidaknya dia masih memiliki harapan, yaitu menemukan Andrius. Lalu film pun berakhir. Perang hanya akan membawa kesengsaraan bagi semua pihak. Rakyat sipil menjadi korban kekejaman rezim yang tidak bertanggung jawab. Semoga film ini dapat memberi kita pelajaran. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video seru lainnya.